Lagi-lagi damkar menjadi yang terdepan gitu ya. Positive people putus asa, seorang ibu-ibu ini udah lapor polisi gitu ya, namun tidak ditanggapi terkait dengan kasus KDRT yang dialaminya gitu kan ya. Sudah semingguan kabarnya ibu ini udah lapor gitu kan ya ke polisi setempat gitu ya di Bekasi gitu ya, tapi tidak ada tanggapan sama sekali. Akhirnya ibu ini lapor damkar dan langsung ditanggapi gitu ya. Damkarnya tuh langsung datang gitu kan ya, terus diajak ngobrol gitu kan ya, terus diperiksa juga kesehatan ibunya dan lain sebagainya. Wow, sungguh luar biasa. Padahal kan polisi ini bentar lagi gitu ya, di tahun ini kan memperingati 79 tahun lahirnya polisi gitu. Waduh. Kita akan reaction pemberitaannya seperti apa. Kita lihat dari akun X atau Twitter kompas.com gitu ya. Seorang ibu rumah tangga di Bekasi Selatan, Kota Bekasi berinisial D, 26 tahun, mengadu ke petugas pemadam kebakaran atau damkar usai laporan kasus kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT yang dialaminya tak kunjung ditindak lanjuti kepolisian gitu ya. Itu tadi intinya ya tadi nggak ditanggapi gitu ya, udah lapor selama seminggu. Mungkin ya kita tahu sih kalau dia tinggal bersama dengan suami yang KDRT pasti takut gitu ya, pasti takut kalau tiba-tiba suami marah lagi dan lain sebagainya. Dan harapannya kepolisian bisa bertindak cepat gitu kan, malah justru sampai seminggu ditunggu tidak ada respon sama sekali gitu ya. Gue sempat ngebaca atau ngedenger gitu, ngebaca beritanya bahwa nunggu kabar gitu ya, polisinya sih bilang gitu. Tapi ini gue sempat baca sekilas gitu ya. Lalu bagaimana respon-respon dari netizen gitu kan ya di akunnya kompas.com tersebut gitu kan ya. Ya Tuhan, seperti biasa. Waduh. Apa benar kerja kalian begini? Mau nanya itu. Dia mention ke divisi Humas Polri di Propam gitu. Polisi adalah sosok pahlawan masa kini, tanpa jubah, tanpa sorotan. Mereka berdiri di garda terdepan melindungi masyarakat dari segala bentuk kejahatan dan mara bahaya gitu. Terima kasih atas informasi yang diberikan. Saat ini kasus tersebut sudah dalam penanganan unit PPA Satreskrim Polres Metro Bekasi Kota, serta telah melakukan langkah-langkah penyelidikan dan klarifikasi terhadap korban. Oh ini dibalas tweetnya oleh Humas Polres Metro Bekasi gitu. Apakah kalau ibunya nggak lapor damkar ini nggak akan ditweet seperti ini gitu ya? Gitu. Maksudnya ini kan gara-gara damkarnya satset gitu ya, terus kayak akhirnya juga dia viral kan gitu. Akhirnya terus damkarnya viral, terus akhirnya ya direspon gitu ya. Sibuk bikin video AI jelek, laporan warga nggak ditanggapi gitu. Kapan sih seragam coklat itu bisa bersikap benar dan adil? Kasihan lo orang tua sampai jual tanah. Ini apa sih kemarin? Jual tanah di kampung buat anaknya di polisi. Malah polisinya sibuk gimmick dengan video dari AI. Kasihan jabatan oke tapi nggak bermanfaat buat masyarakat, nggak berfungsi, nggak berguna. Waduh, dari komentar netizen. Mana nih seragam coklat yang kemarin baru upload video AI ngaku pelindung masyarakat gitu ya. Waduh. Berarti ini fitnah gitu ya. Polisi adalah sosok pahlawan masa kini, tanpa jubah, tanpa sorotan. Mereka berdiri di garda terdepan melindungi masyarakat dari segala bentuk kejahatan dan mara bahaya. Bener ya kan kemarin itu videonya udah dihapus ya. Terus kan captionnya kan ini, melindungi masyarakat dari segala bentuk kejahatan dan mara bahaya. Ada laporan begini aja sampai seminggu loh belum ditanggapin ya di berita tersebut ya. Lu kerja jangan ngaku pahlawan tapi kagak ada aksi gitu ya. Lah kemarin di video AI katanya Bayangkara Ponik pelindung masyarakat gitu. Terus polisi bikin video pahlawan bertopeng, apa nggak malu sama Shinchan gitu ya. Gue penasaran dari mana rasa percaya dirinya mereka upload video AI di saat banyak polemik kayak gini. Secara nalar itu kayak gak logis, tapi kok tetap dilakuin. Masa kita warga sipil terlalu berekspektasi tinggi sama mereka gitu. Udah nggak ketolong nih di Humas Polri gitu ya. Nih Pak, di Humas Polri kalau mau dapat balik kepercayaan masyarakat, ini kerja yang benar, bukan cuma buat video jadi pahlawan pakai AI gitu. Terima kasih Bapak-bapak Damkar atas jasanya membantu masyarakat dengan penuh semangat dan profesionalitas ya gitu. Berita kayak beginian sering muncul, polisi nggak ada. Waduh, nggak ngerti lagi gimana cara biar mereka mikir. Paling harapan gue ada orang yang ada di dalam institusi ini kena karma. If you know, you know gitu. KDRT ranah kepolisian. Padahal ya Allah,
munune gitu ya. Damkar kan emang dapat diandalkan gitu. Itu laporan KADRT. Ada ibu lapor KADRT nggak diproses apa karena nggak ada uang gitu ya. Damkar emang terdebes lah gitu. Damkar garda terdepan urusan sosial gitu. Ayo gerak dan jangan sampai korban meninggal duluan baru kalian gerak. Jangan sampai korban meninggal duluan baru kalian gerak. Tersangka sudah jelas siapa yang masak nggak gerak-gerak ya, udah lupa dengan kasus di Polsek Cinangka gitu ya. Karena kalau tak lihat terkadang malaikat tak bersayap, tak cemerlang, tak rupawan. Namun kasih ini silakan kau adu, malaikat juga tahu siapa yang jadi juaranya. Ya Damkar Bekasi gitu ya. Wah gitu. Kan memang gak guna aduh kan memang gak guna instansi, maunya dibayar dulu baru diurusin ya kata netizen ya. Aku cuma berharap Damkar nih tetap konsisten dengan kemuliaan tugasnya yang benar-benar melayani masyarakat. Soalnya takutnya makin disanjung dan udah banyak yang percaya nanti jadi soal gitu. Soalnya masyarakat udah nggak ada yang percaya sama instansi sebelah. For now in Damkar we trust gitu ya. Mana nih tagline hero-nya Divisi Mas Polri, mau kejadian lagi dibunuh baru ditangani. Segitu banyak petugas kalau nggak mau kerja dipecat-pecatin gitu ya. Nasib pas lapor ketemunya oknum polisi busuk, jadi ya di matanya cuma uang, nggak ada proses laporan. Masalahnya oknum seperti itu jumlahnya banyak gitu. Lapor polisi jadi kayak main lotre, kadang untung kadang buntung, tapi banyak buntungnya gitu. Waduh netizen ini ya, pinjamin jubah dan sayapnya ke Damkar dong gitu ya, at least ya sedikit. Salam presisi, terangin kaca-kaca di semua pos polisi dong Pak, kalau kaca gelap bikin nyenyak bobo apalagi di dalam adem ber-AC gitu ya. Masih di era kepemimpinan Anda Pak Listio Sigit P, berulang kejadian kegagalan Polri menjadi pelindung dan pengayom masyarakat, kami kecewa gitu ya. Sibuk bikin video norak laporan warga nggak ditanggapin, institusi ini makan gaji buta gitu katanya aja ya. Responnya kira-kira seperti ini, petugas kami pada saat laporan jumlahnya terbatas sehingga tak dapat menindaklanjuti laporan tersebut. Namun demikian sekarang kami sudah menghubungi yang bersangkutan dan melakukan pendampingan terhadap yang bersangkutan ya. Memang di mana-mana mau kota besar atau kecil hanya Damkar yang paling di depan membela yang lemah, yang disakiti dan paling sigap menolong tanpa pamrih institusi yang lain pada cloud deh gitu ya. Nah itu tadi Positive People, komentar-komentar dari netizen ya. Tentunya ini sesuai dengan fakta yang di lapangan ya gitu ya. Lagi-lagi Damkar gitu kan ya terdepan, benar-benar ketika di call gitu kan ya selalu siap sedia gitu kan ya. Nggak tahu apapun urusannya nanti, yang penting datang dulu gitu kan. Kita tahu ya, ketika korban KADRT seperti ini kan pasti udah sampai kalau udah lapor gitu pasti udah resah banget gitu kan ya dengan apa namanya, dengan perlakuan yang dialaminya gitu kan ya di rumah dan sebagainya. Dia butuh apa ya, seorang pengayom dan lain sebagainya gitu loh. Masa ketika dia lapor polisi gitu kan ya, kalaupun belum direspon gitu kan, paling nggak didatangi dulu lah rumahnya gitu kan untuk memberikan apa namanya, efek kejut juga buat suaminya dan lain sebagainya gitu kan ya. Nah ini kayak sampai Damkar yang datang, dan alhamdulillahnya Damkar nggak datang cuma datang aja gitu, tapi kan dia memberikan apa namanya, mendengarkan apa yang ibunya, terus membawa ke rumah sakit juga, takutnya ada apa namanya luka dan lain sebagainya gitu. Jadi emang dilayani, tapi gara-gara ini viral akhirnya gitu ya, kayak karena nggak mau kalah lagi nih dengan Damkar gitu, kayak udah mulai diproses nih laporan dari ibunya. Tapi ya sangat disayangkan gitu kan ya, Damkarnya juga harus turun tangan juga gitu kan ya. Jadi kalau menurut Positive People gimana, malaikat yang tanpa bersayap itu siapa sebenarnya gitu? Kita berharap gaji-gaji para Damkar dinaikkan ya, amin ini. Jangan lupa subscribe Aksa Nation. Terima kasih, wassalamualaikum.